Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru penggerak sekalian. Pada video ini berisi tentang tugas modul 1.3.A.6 demonstrasi kontekstual tentang visi guru penggerak. Perkenalkan, saya Ahmad Afandi, calon guru penggerak Angkatan 10 dari SMP Negeri 3 Ngimbang, Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur. Tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang pertama, JGP mempraktekkan penerapan paradigma inquiry apresiatif untuk mengidentifikasi potensi diri dan membuat kalimat prakarsa perubahannya. Tujuan pembelajaran yang kedua, JGP menyusun bagja menurut kalimat prakarsa perubahan diri yang telah dibuat untuk kemudian menjalankannya. Untuk merumuskan visi guru penggerak, dapat menggunakan pendekatan inquiry apresiatif. Pendekatan ini mengidentifikasi hal baik yang telah ada di sekolah dan mencari cara bagaimana hal tersebut dapat dipertahankan dan memunculkan strategi untuk mewujudkan perubahan ke arah yang lebih baik. Penerapan pendekatan inquiry apresiatif. Supaya bisa menerapkan pendekatan inquiry apresiatif, maka langkah yang dapat dilakukan adalah dengan metode bagja. Tahapan bagja terdiri dari yang pertama B, buat pertanyaan utama. Yang kedua A, ambil pelajaran. Yang ketiga G, gali mimpi. Yang keempat C, jabarkan rencana. Dan yang kelima A, atur eksekusi. Yang pertama B, buat pertanyaan utama. Berisi pertanyaan-pertanyaan untuk menentukan arah penelusuran. Yang kedua A, ambil pelajaran. Maksudnya adalah memandu bagaimana pengalaman positif dari individu, kelompok, atau komunitas lain yang akan dijadikan pembelajaran. Yang ketiga G, gali mimpi, berupa narasi keadaan ideal jika prakarsa perubahan telah terwujud. Yang keempat C, jabarkan rencana, dapat mengidentifikasi tindakan-tindakan yang akan dilakukan. Kemudian A, atur eksekusi, membantu transformasi rencana menjadi nyata. Berikutnya adalah visi guru penggerak yang telah saya buat, yaitu mewujudkan peserta didik yang beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, kreatif, berprestasi, dan peduli lingkungan melalui pembelajaran yang menyenangkan. Penjelasan komponen visi, di mana visi saya terdiri dari beberapa komponen. Yang pertama adalah profil pelajar Pancasila, yaitu beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, kreatif, berprestasi, dan peduli lingkungan. Kemudian ada komponen aset, yaitu peserta didik, dan ada komponen operasionalisasi pencapaian, yaitu melalui pembelajaran yang menyenangkan. Pembelajaran yang menyenangkan di sini adalah pembelajaran yang berpihak kepada murid sesuai dengan kodrat zaman, yaitu pemanfaatan teknologi. Untuk mewujudkan visi guru penggerak tersebut, maka pernyataan prakarsa perubahan yang saya buat adalah meningkatkan kreativitas peserta didik dengan memanfaatkan teknologi melalui pembelajaran yang menyenangkan. Berikut ini adalah tahapan bagja berdasarkan prakarsa perubahan. Adapun tahapan bagja yang telah saya buat adalah sebagai berikut. B, yang pertama adalah buat pertanyaan utama. Pertanyaannya, bagaimana cara meningkatkan kreativitas murid dengan memanfaatkan teknologi melalui pembelajaran yang menyenangkan?
Tindakan atau penyelidikannya antara lain. Yang pertama, melakukan diskusi dengan kepala sekolah dan rekan sejawat. Yang kedua, mencari referensi dan contoh praktek baik tentang cara meningkatkan kreativitas belajar peserta didik melalui pemanfaatan teknologi. Dan yang ketiga adalah melakukan asesmen diagnostik. Berikutnya tindakan yang kedua yaitu ambil pelajaran. Adapun pertanyaannya antara lain, yang pertama, siapakah guru yang sering menggunakan teknologi dalam pembelajaran di kelas? Yang kedua, teknologi pembelajaran apa saja yang digunakan? Yang ketiga, bagaimanakah memilih media teknologi yang menyenangkan? Kemudian tindakan atau penyelidikannya antara lain: 1. Berdiskusi dengan kepala sekolah dan rekan sejawat untuk menentukan guru yang berkompeten. Yang kedua, membuat dan menggunakan video pembelajaran melalui berbagai macam aplikasi yang ditampilkan melalui channel YouTube atau yang lainnya. Yang ketiga, mencari referensi media pembelajaran yang menyenangkan sesuai materi pembelajaran. Yang ketiga, gali mimpi. Pertanyaannya antara lain: 1. Apakah pemanfaatan teknologi di kelas dapat meningkatkan kreativitas belajar murid? Yang kedua, bagaimanakah caranya agar pembelajaran berbasis teknologi dapat digunakan oleh semua guru? Tindakan atau penyelidikannya antara lain. Yang pertama, melakukan observasi kreativitas murid. Yang kedua, berkolaborasi dengan kepala sekolah dan teman sejawat. Yang keempat adalah jabarkan rencana. Pertanyaan-pertanyaannya antara lain: yang pertama, apa yang dilakukan untuk membiasakan pembelajaran berbasis teknologi? Yang kedua, bagaimana cara untuk menjaga kontinuitas pembelajaran berbasis teknologi? Tindakan atau penyelidikannya antara lain. Yang pertama, membiasakan penggunaan teknologi dalam pembelajaran, membuat rencana pembelajaran, LKPD, dan penilaian yang tepat. Yang kedua, memperluas jaringan internet di semua kelas, melakukan supervisi oleh kepala sekolah secara kontinu. Yang terakhir, atur eksekusi. Pertanyaan-pertanyaannya antara lain: siapa yang bertanggung jawab memantau agar pembelajaran berbasis teknologi berjalan dengan lancar? Adapun tindakan atau penyelidikan antara lain: kepala sekolah memantau dan memberi umpan balik melalui refleksi. Demikian tadi rancangan tindakan perubahan berdasarkan tahapan Bagja. Semoga melalui visi dan prakarsa perubahan ini bisa membawa perubahan ke arah yang lebih baik dengan berpihak kepada murid. Terima kasih, salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.